Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, semua badan publik harus memiliki keterbukaan publik kecuali informasi yang dikecualikan. Dan salah satu badan publik yang harus membuka informasi kepada publik kali ini adalah Badan Pengawas Pemilu yang saat ini juga sedang mengawal pemilu yang sudah semakin dekat pemirsa. Bagaimana keterbukaan informasi dalam Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah dan sudah sejauh mana pantauan logistiknya? Kita akan bahas kali ini dalam dialog khusus bersama saya Devina Permata. Bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Yang pertama kami akan sapa anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak M. Rofiudin. Pak Rofiudin, selamat siang. Selamat siang Mbak Devi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat lelah karena keliling kemana-mana Pak Rofi ya? Ya ini lemburan terus. Lemburan harus terus ngawasi ya. Menjelang. Tapi semoga sehat. Alhamdulillah. Menjelang sampai nanti pasca ya? Iya, iya. Sehat selalu. Sehat selalu, baik. Dan di sebelah Pak Rofiudin kami akan sapa juga Bapak Teguh Hadi Prasetyo, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pemda Jawa Tengah. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang. Lelah juga kayaknya Pak. Kayaknya kamu lupa nama saya, Teguh Hadi Prayitno. Teguh Hadi Prayitno, Prasetyo Vicky Prasetyo, mohon maaf Bapak ya. Pak Teguh Hadi Prayitno, sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah. Saya kalau di kantor jarang ketemu Bapak, hari ya? ini akhirnya kita bertemu dan ngobrol-ngobrol ya Sehat, Pak ya. Devi? Sehat juga Pak Teguh. Baik, pemirsa yang ada di rumah kita akan berbicara ini mengenai tentang logistik dalam pemilu 2024. Bagaimana hasil kinerja pengawasan logistik sejauh ini? Bagaimana Pak Rofiudin? Ya, jadi Mbak Devi dan para pemirsa, tahapan pemilu sudah berjalan cukup panjang ya. Sejak Juni 2022 hingga sekarang. Kalau kita hitung itu ya sekitar 20 bulan yang lalu pemilu itu sudah dimulai. Kemudian nanti puncaknya di 14 Februari 2024 itu akan ada tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara. Itu 28,2 juta warga Jawa Tengah diberi kesempatan untuk memberikan suara terhadap calon presiden, DPD, DPRD RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kabupaten Kota. Jadi puncaknya itu adalah 14 Februari 2024. Nah, terkait dengan logistik pemilu, itu bagian dari upaya yang kemudian harus disediakan oleh penyelenggara pemilu agar pemilu bisa terlaksana. Logistik ini maknanya bukan uang atau makanan ya, tapi lebih kepada kayak surat suara, bilik suara, tempat coblos paku, kemudian juga sampul, kemudian segel, kemudian juga hal-hal lain, intinya barang-barang yang harus tersedia di TPS. Jumlahnya macam-macam. Hal-hal yang sangat penting misalnya terkait dengan surat suara, itu juga harus disediakan oleh teman-teman KPU. Nah, Bawaslu dalam proses ini melakukan proses-proses pengawasan secara ketat terhadap pengadaan dan juga distribusi logistik pemilu. Sejak akhir Desember 2023, proses pengadaan logistik itu juga sudah dilakukan di tahun 2023. Kemudian hari-hari ini Mbak Devi, posisi logistik pemilu itu sudah di masing-masing kabupaten kota dan juga beberapa logistik itu sudah didistribusikan ke tingkat kecamatan atau dalam ini adalah di teman-teman PPK. Nah, Bawaslu mengawasi dari sisi berbagai macam, misalnya kami juga ikut menghitung berapa sih kebutuhan surat suara di Jawa Tengah gitu kan, karena kan kalau sesuai dengan ketentuan itu kan jumlah DPT ditambah 2% surat suara sebagai cadangan kan. Kemudian kami juga melakukan proses pengawasan di perusahaan-perusahaan cetak, dan di Jawa Tengah ini kan proses cetak suara, surat suara, logistik dan sebagainya itu ada di berbagai perusahaan ya. Ada di Kudus, ada di Karanganyar, ada di Nganjuk, ada di Klaten, ada juga di Sidoarjo dan macam-macam. Karena kalau bicara soal kebutuhan di TPS ini memang jumlahnya sangat banyak sekali item-itemnya. Misalnya harus sederhana soal tinta. Tinta itu termasuk juga per TPS kalau di Jawa Tengah itu sesuai dengan ketentuan itu 2 botol. Berarti kan ada 28 kali 2 sekitar 56 ya, sekitar itu ya. Botol tinta yang ada di Jawa Tengah ini yang memang harus disediakan oleh teman-teman KPU begitu.
Jadi kita juga mengerahkan ke semua jajaran, mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas desa kelurahan, untuk melakukan proses pengawasan terhadap pengadaan dan juga distribusi logistik pemilu 2024 ini. Oke. Hasil dari pengawasan itu apakah sejauh ini masih aman-aman saja atau? Sejauh ini kami menemukan ya, karena kinerja Bawaslu itu kan mengawasi, mencegah, dan melakukan proses penindakan. Sebelumnya kami sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan potensi kerawanan soal logistik ini kepada teman-teman KPU, misalnya terkait dengan kerawanan hujan. Kita tahu bahwa di bulan-bulan ini kan hujan itu sangat lebat sekali begitu ya. Nah, pendistribusiannya dan sebagainya itu sudah kami ingatkan kepada teman-teman KPU. Terkait dengan ketepatan, harus tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas dan sebagainya. Itu juga sudah kami sampaikan kepada teman-teman KPU. Nah, cuma memang dari hasil pengawasan kami mencatat bahwa ada beberapa hal yang memang harus menjadi evaluasi bersama. Misalnya ada salah satu kabupaten kota yang gudangnya itu waktu hujan itu sampai bocor, sehingga mengakibatkan adanya surat suara yang rusak. Karena hujan lebat, anginnya luar biasa, gitu kan, listrik mati, sehingga kesulitan untuk kemudian melakukan proses evakuasi. Dan juga ada juga semacam kecelakaan ya, ketika distribusi surat suara dari penyedia di Mbawen ke Kabupaten Magelang itu juga sempat kecelakaan di wilayah Jambu. Ini yang saya kira juga menjadi catatan kaitannya soal kelaikan kendaraannya. Gitu kan. Kemudian juga ada surat suara yang sempat rusak gitu ya, karena di waktu di muat itu ya terlalu dipaksakan untuk itu muat penuh, ya, sehingga itu juga terjadi kerusakan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya sebelumnya sudah kami sampaikan kepada teman-teman KPU untuk benar-benar menata perencanaan dan pelaksanaannya dengan baik, begitu ya. Tapi kan tampaknya ada hal-hal yang mungkin di luar perencanaan faktor kita sebagai eksternal manusia, ya. Misalnya terkait dengan hujan lebat. Nah, maka dari sisi itu saat ini logistik itu didistribusi ke kecamatan, maka dari sisi itu kendaraannya, jalur distribusinya, ini harus benar-benar dihitung oleh teman-teman KPU agar apa tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Baik, jadi itu adalah hal-hal yang tidak disengaja, tidak ada hal-hal kecurangan yang disengaja seperti itu ya, Pak Rofiudin ya? Ya sebenarnya hal-hal lain juga ada ya, dalam artian begini, kalau sesuai dengan juknis yang dibuat oleh teman-teman KPU itu kan penyedia itu harus menyediakan alat transportasi yang memang layak. Nah, di sini posisi penyedia itu ternyata mungkin istilahnya Mas Teguh milih sing murah. Milih sing murah. Sehingga apa? Kendaraannya bukanlah kendaraan yang memang bagus dari sisi mungkin tahun produksinya. Gitu. Sehingga hal-hal seperti itu tentu juga menjadi catatan kita bersama. Hal lain misalnya soal gudang. Sesuai dengan standarnya kan gudang itu harus memenuhi berbagai macam spek ya, bebas hujan, tidak bocor, ada CCTV-nya, ada jalur evakuasinya, transport jalur keluar masuk juga bagus. Gitu. Tapi ternyata di lapangan juga kita menemukan misalnya ada gudang yang dia mudah bocor. Ini yang saya kira juga menjadi catatan kita bersama. Gitu. Baik. Banyak catatan ternyata dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan bagaimana kalau dari masyarakat sipil, dari media juga Pak, dalam bentuk pengawasannya. Ini kan Bawaslu sudah total sekali ya mengawasi. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Bawaslu tadi, oleh Mas Rofiudin tadi, sebenarnya sudah kita expose dalam skala yang besar ya, baik media cetak, elektronik, maupun media online ya, pemberitaan tentang temuan adanya kertas suara rusak itu juga terjadi di berbagai daerah di Jawa Tengah ini. Sebut kata misalnya di Kabupaten Kudus, Demak, Pekalongan, ini banyak sekali. Nah, kami berharap, masyarakat berharap kondisi itu, kerusakan-kerusakan itu tidak mengganggu proses pelaksanaan pemilu.
Dan hal yang terpenting lagi adalah pengadaan logistik ini harus cermat. Karena jangan sampai itu mengganggu atau menghilangkan hak si pemilih. Ini yang juga harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, waktu pelaksanaan pemilu tinggal beberapa hari lagi. Kemarin dibaca pres, yang terakhir sudah kita saksikan bersama-sama dan kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilu. Nah, oleh karena itu, kendala masalah temuan di lapangan itu hendaknya KPU segera mengatasi ini. Dan di Jawa Tengah sepertinya di provinsi juga sudah ada posko pengaduan juga terkait dengan pelaksanaan pemilu, ini juga bisa dimanfaatkan. Intinya adalah kami dari kawan-kawan wartawan atau dari media akan support sepenuhnya terhadap proses distribusi logistik pemilu ini. Baik, jadi kita kawal bersama ya Pak ya, buat Bawaslu, KPU dan juga masyarakat terutama media juga kita akan mengabarkan informasi-informasi apalagi sudah mendekati hari H pemilihan, semakin ketat lagi kayaknya kita menginformasikannya ya Pak ya. Semakin getol lagi kita menginformasikan untuk para pemirsa, jangan lupa karena udah total begini jangan lupa nyoblos nanti, jangan golput di tanggal 14 Februari 2024. Baik, kita akan lanjutkan obrolan kita sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus, edisi spesial bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Masih bersama dengan Bapak Rofiuddin dan Pak Teguh Hadi Prayitno, kita masih ngobrol-ngobrol terkait dengan logistik pemilu 2024. Pak Rofiuddin, pemilu sudah semakin dekat, tinggal menghitung hari lagi. Apa hal-hal yang krusial yang perlu diperhatikan, apalagi hari H-nya nanti Pak, di tanggal 14 Februari 2024? Jadi kami sudah menyampaikan kepada teman-teman KPU, agar dalam konteks penyediaan logistik di TPS itu benar-benar direncanakan, dilaksanakan secara serius. Kenapa? Karena terkait logistik ini, kalau nggak ada logistik ya pemilu nggak akan bisa dilaksanakan. Karena pemilu kita ini kan masih bersifat manual gitu ya. Maka dari sisi itu terkait dengan jumlah surat suara di TPS, jangan sampai ada yang kurang dari jumlah DPT plus 2% sebagai cadangan. Jangan sampai lagi juga ada cerita, ada surat suara tertukar. Dulu di 2019 hal ini juga terjadi. Maka di 2024 menurut saya nggak boleh lagi ada cerita-cerita surat suara tertukar, surat suara kurang, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya semua logistik harus disediakan dengan baik. Kemudian dalam konteks pendirian TPS, ini juga harus sesuai dengan ketentuan. Ada anggarannya, anggaran itu mbok ya dicake sesuai dengan ketentuan. Kita nggak ingin misalnya ada cerita-cerita soal waktu pelantikan KPPS, di mana konsumsinya ini dipotong sekian ini ya. Jadi 2.500 Pak. Sepertinya di media kan seperti itu. Maka dari sisi itu pendirian TPS harus benar-benar dimaksimalkan. Dan juga pemilihan tempat TPS harus dilaksanakan di tempat yang netral. Mungkin harus dipertimbangkan juga apakah dalam situasi seperti ini kita berani untuk mendirikan TPS di tempat terbuka. Ini yang saya kira juga harus dipertimbangkan. Kan bisa misalnya di gedung pemerintahan, di rumah warga yang dia luas, tapi jangan juga di rumah tim pendukung ataupun caleg tertentu. Kan. Di kantor instansi pemerintahan, sekolahan, saya kira itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian berikutnya dari sisi kapasitas KPPS, menurut saya di dalam memahami logistik pemilu itu juga harus diperhatikan. Misalnya dari sisi segel itu untuk apa saja, jumlahnya berapa, kemudian juga sampul pembagiannya bagaimana. Ya, ada yang untuk pilpres, ada yang untuk pileg, DPD dan sebagainya. Kemudian juga salinan daftar pemilih, gunanya untuk apa, diberikan kepada saksi, diberikan kepada PTPS, digunakan oleh dia sendiri, termasuk juga salinan daftar pemilih pindahan. Hal-hal seperti itu dari sisi pemahaman oleh KPPS tentu harus ditingkatkan terus. Kenapa? Karena bicara soal pemilu itu kan memang di TPS ya gitu-gitu aja. Tapi dalam konteks ketentuan tata cara tertentu itu ada perbedaan.
Misalnya di 2019 itu masih menggunakan penggandaannya itu masih manual. Tapi 2024 di PKPU-nya menyatakan bahwa penggandaannya itu menggunakan alat penggandaan, alat fotokopi. Ini yang saya kira juga perlu diperhatikan oleh teman-teman KPPS gitu. Terus juga soal kesiapan Sirekap. Jadi rencananya kan begitu penghitungan selesai itu akan dimasukkan Sirekap. Sirekap nanti rencananya bisa membaca angka-angka itu yang kemudian publik bisa melihat hasilnya kan. Prosentase langsung kan. Nah, ini dari sisi kesiapan misalnya listriknya. Apakah dari sisi listrik itu penggandaannya kalau mesin fotokopi atau print itu kan kalau nggak ada listrik kan juga nggak bisa. Internetnya, kemudian aplikasi sistemnya, apakah ketika hari H itu overload atau enggak, down atau enggak. Dan ini yang saya kira juga perlu disiapkan oleh teman-teman KPU begitu. Banyak hal ya yang perlu disiapkan, banyak sekali. Tapi yang biasanya terulang setiap pemilu datang itu apa sih, Pak? Kalau dari sisi yang urgen di hari H, itu adalah surat suara tertukar, terutama antar dapil di tingkat kabupaten kota, Mas Tiko. Ada juga yang surat suara kurang. Dari packing, sortir, itu sudah dipak-paki. Kan? Tapi ternyata ketika dibuka di TPS, ternyata ada yang kurang. Saya nggak tahu ini apakah ajaib ya, Pak? Misterinya ini bagaimana ya. Itu juga terjadi. Kemudian juga soal pemilih. Ada orang yang kadang-kadang dia nggak berhak memilih, tapi ikut memilih. Atau ada orang yang dia sudah milih, tapi mewakili warganya yang sedang ke luar Jawa misalnya, untuk memilih. Ini juga terjadi. Kemudian juga soal politik uang. Ini di hari H saya kira juga menjadi perhatian kita bersama-sama. Serangan fajar itu termasuk pagi hoax ya. dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi itu ya yang biasanya terulang setiap 5 tahun sekali. Semoga 2024 ini minim lah ya Pak ya. Kalau berbicara terjadi. Nol betul-betul kok. Kita berharap sih nol betul-betul nggak terjadi. Oke, baik. Nah kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan pemilu sudah semakin dekat. Refleksi dan evaluasi sejauh ini seperti apa Pak untuk pemilu 2024? Iya. Jadi tentu kita semua berharap agar pelaksanaan pemilu ini bukan hanya jujur dan adil, tapi juga berkualitas. Nah, salah satu ukuran kualitas adalah di distribusi logistik pemilu ini menjadi satu ukuran. Ya. Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu, warning yang sudah disampaikan oleh Bawaslu ini hendaknya oleh KPU ditindaklanjuti. Mumpung masih ada waktu untuk segera melakukan pembenahan-pembenahan. Nah, jangan sampai pemilih datang ke TPS, kertas suaranya tidak ada. Ini bisa jadi peristiwa ini nggak terlalu banyak jumlahnya, tapi ini dampaknya pasti sangat luar biasa. Oleh karena itu hal ini juga harus diantisipasi. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi misalnya kayak pencoblos ganda dan sebagainya itu juga sangat penting gitu, sehingga pemilu berjalan dengan lancar, aman, semuanya bahagia, dan yang terpenting lagi apa? Hasil dari pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pilpres ini menjadi satu hasil yang legitimate. Gitu ya. Jadi kami berharap tentu bukan hanya para jurnalis ya, seluruh bangsa Indonesia ini berharap agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah soal proses distribusi logistik itu ya, lancar dan berkualitas. Harapannya seperti itu. Baik, yang terakhir Pak Rofi Udin, apa kalau harapan dari Pak Rofi Udin? Harapan saya terutama dalam konteks distribusi logistik dari kabupaten kota ke kecamatan, kemudian paling lambat H-1 itu nanti ke TPS, itu benar-benar disiapkan oleh teman-teman KPU dengan baik. Hal sederhana saja misalnya ketika mendistribusikan logistik itu mungkin perlu melihat perkiraan cuaca BMKG. Kan? BMKG jalur ini apakah akan ada hujan lebat? Kalau enggak itu dilakukan. Kalau misalnya ada prediksi bahwa di situ ada hujan lebat, mungkin milih hari yang lain. Hal-hal kayak gitu menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Kemudian berikutnya di hari H kita berharap 14 Februari tidak ada cuaca yang tidak bersahabat, karena kalau kemudian ada cuaca yang nggak bersahabat ini dampaknya bisa banyak dari sisi kesuksesannya. Misalnya
orang jangan-jangan malas untuk kemudian datang ke TPS. Mager ya karena Pak? hujan. Awalnya itu kan hari libur kan, hari Iya. yang diliburkan kan. Itu yang saya kira juga kita doa bersama-sama agar di Jawa Tengah dan di Indonesia ini 28,2 di Jawa Tengah ini warganya itu rame-rame mencoblos. Karena 5 tahun sekali loh ini, tidak hanya sekedar setiap tahun, tapi memilih dan mencoblos itu hanya bisa 5 tahun sekali gitu. Kemudian berikutnya saya juga berharap warga masyarakat ini menggunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan kemandirian, independensi dirinya masing-masing. Tidak boleh kemudian terpengaruh dengan iming-iming uang, politik uang, atau menjadi korban hoax dan lain sebagainya gitu. Kemudian terakhir saya juga berharap setelah mencoblos kalau bisa jangan malah pergi ke wisata. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mari kita bahasa Jawanya tunggoni, tunggui ya, awasi bareng-bareng proses pemungutan dan juga penghitungan suara. Jadi setelah nyoblos itu belum selesai sebetulnya belum selesai, ya? kita harus nunggui, jangan sampai suara masyarakat itu dibeli, dicurangi oleh pihak-pihak tertentu. Maka pengawasan itu menjadi sangat penting sekali. Baik, jadi yang mengawasi memang bukan hanya Bawaslu saja ya pemirsa ya, tapi kita semua sebagai masyarakat juga turut mengawasi. Dari Pak Teguh yang terakhir apa Pak? Ya, dari saya yang terakhir adalah harapan tadi yang sudah saya sampaikan agar pelaksanaan ini berjalan dengan lancar, aman, dan antisipasi yang harus dilakukan. Hari ini adalah sudah masuk musim penghujan, seperti yang disampaikan Pak Raufiuddin, ada 2 hal, pegunungan itu adalah tanah longsor, kalau di bawah itu adalah banjir. Jadi antisipasi 2 hal itu yang sangat penting, gitu ya. Antisipasi juga pendirian TPS, tempat pemungutan suara ini, juga dipastikan nanti tidak bermasalah apabila terjadi hujan. Nah tentu seperti apa solusinya, masing-masing daerah pasti akan ada solusi yang tidak sama, antisipasi itu. Kalau sudah jelas-jelas situasinya hujan, mendirikan di tengah lapangan kan risikonya terlalu tinggi. Betul. Gitu ya. Jadi pastikan semuanya antisipasi itu dilakukan mulai sekarang, saya kira. Oke, aman dan nyaman ya. Kalau Pak Teguh, satu keluarga berapa nanti yang mau nyoblos Pak? Insya Allah saya istri dan 3 orang anak. 3 anak. 5 suara. 5 suara. 5 suara. Baik, dari Pak Teguh sudah 5 suara pemirsa ya. Kita tunggu nanti suara-suara lain di Jawa Tengah karena seperti tadi Pak Raufiuddin sampaikan ada 28,2 juta ya Pak ya suara di Jawa Tengah, dan ingat Jawa Tengah ini adalah salah satu wilayah atau provinsi di Jawa Tengah yang ceruk suara yang paling besar, jadi rebutan di sini ya Pak ya. Jadi rugi kalau pemirsa nggak milih nanti ya di tanggal 14 Februari 2024. Segala persiapan sudah dipersiapkan, termasuk salah satunya adalah logistik ya, hal yang krusial, yang penting untuk nanti di tanggal 14 Februari 2024. Semoga nanti lancar sampai hari pencoblosan tiba, dan setelah mencoblos kita kawal bersama pemirsa karena ternyata belum selesai prosesnya ya. Jadi kita kawal bersama sampai nanti hasilnya sudah dinyatakan siapakah nanti the next Presiden Indonesia di tahun 2024. Jangan lupa datang ke TPS pemirsa tanggal 14 Februari 2024. Selain Hari Kasih Sayang, itu adalah Hari Kasih Suara. Saya Devina Permata undur diri. Sampai jumpa dalam dialog khusus selanjutnya.